Nah, kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala, kita bisa ketemu lagi dalam sesi yang kelima ini kalau nggak salah ya. Kelas investor angkatan kelima online. Baik. Review pertemuan sebelumnya, kita sekarang masuki formula Ken Slim, sebuah teknik yang diinisiasi oleh seseorang investor yang bernama William O'Neill. Yaitu investor sekaligus ilmuwan ya. Jadi Ken Slim adalah singkatan ya. Dia memadukan antara analisis fundamental sekaligus analisis teknikal. Yang pertama ada ya, Ken Slim, ya, singkatan dari C adalah Current Quarterly Earning per Share. Yaitu pilihlah emiten yang memiliki EPS atau earning per share dari kuartal ke kuartal minimal tumbuh 20%. Kemudian yang A, annual earning increases minimal 25% secara konsisten, menghasilkan profit dalam 3 tahun itu 25%, atau kalau tidak bisa begitu pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik di antara emiten yang sama atau yang sebanding. Kalau batu bara ya batu bara semua, kalau industri semen ya industri semen semua gitu. Jadi dibandingkan antara satu dengan yang lain, ya pilih yang terbaik. Ya, seperti itu. Itu adalah cara untuk mencari atau menganalisis annual earning increases. Yang ketiga adalah new product, new management, and new highs, yaitu pilih emiten yang punya produk baru, mungkin yang menerbitkan produk baru, atau mungkin manajer baru, ya, atau penemuan-penemuan baru, ya. Apakah itu proyek baru, apakah itu layanan baru, atau strategi yang baru. Seperti itu. Yang slim, ya, S, dia lebih pada technical, ya, yaitu supply and demand, yaitu pilih harga saham yang selalu digerakkan oleh pembeli asing. Ya. Pembeli asing atau pembeli institusi, ya. Seperti mungkin asuransi atau mungkin broker dan sebagainya. Untuk itu sebelumnya pilihlah saham yang market kapitalnya medium atau big, ya. Di atas 1 triliun, untuk medium 1 sampai 50 triliun, untuk big di atas 50 triliun. Kemudian perhatikan jumlah sahamnya. Pilih saham yang perusahaan atau emiten yang sahamnya banyak, ya. Jadi di atas 3 miliar lembar kalau bisa. Supaya apa? Supaya cukup liquid atau tidak kesulitan bagi kita jika ingin menjual saham tersebut atau membelinya, itu tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, waktu tunggu yang lama. Yang ketiga, pilih emiten yang saham beredar di publiknya atau floating share-nya tidak lebih dari 50%. Tidak lebih dari 50%. Untuk L, leader or laggard, unggul atau pecundang. Nah, ini adalah caranya adalah bandingkan semua saham dalam industri yang sama. Cari yang paling unggul. Ya. Ciri-cirinya paling unggul yaitu yang ROE-nya paling tinggi, yang best quarter atau annual earning-nya paling bagus, ya. Kemudian pertumbuhan penjualannya paling kuat misalnya, atau yang mempunyai kondisi monopoli di dalam pasar, atau dia mungkin punya produk yang unik dan leading, ya. Jadi produknya unik dan dia unggul misalnya, menguasai pasar misalnya. Kemudian mungkin juga bisa dilihat dari profit margin yang lebar, ya. Persentase profit marginnya besar, ya. Yang berikutnya adalah likuiditas. Likuiditas ini yang diperjualbelikan secara masif, ya.
Jadi gampang dijual, gampang dibeli. Biasanya yang frekuensinya paling tinggi, di atas 3.000 per hari, itu cukup liquid. Kemudian likuiditas yang berikutnya adalah, ada dua mana ya likuiditas ini. Likuiditas ini dari mudahnya menjual belikan. Yang kedua adalah likuiditas dalam hal fundamental, yaitu dilihat dari laporan keuangan, yaitu adalah jumlah hutangnya dibandingkan uang kas atau aset. Ya. Jadi diupayakan debit equity rasionya, yaitu antara hutang dengan modalnya maksimal 100%. Jadi kalau modalnya 100 juta, ya upayakan utangnya maksimal 100 juta juga. Nah, itu supaya lebih tidak berisiko. Untuk cash ratio, jadi uang kas dibandingkan utang yang ada ya antara 50 sampai 100%. Quick ratio yaitu aset lancar, yaitu cash ditambah piutang masalahnya, itu sampai 100%. Jadi dibandingkan utangnya, utang dibandingkan cash plus piutang itu bisa 100%. Ya. Namun untuk yang dari ini, tidak semua perusahaan itu sama ya, karena mempunyai tipikal yang berbeda. Contohnya adalah bank. Bank itu lebih banyak mengelola dana pihak ketiga, yaitu dana nasabahnya, sehingga nanti di bank itu pasti akan tinggi. Biasanya begitu. Jadi untuk bank ada perbedaan ya, cara perlakuan. Baik, itu untuk L. Selanjutnya adalah sekarang kita masuk ke I, yaitu institutional sponsorship. Maksudnya adalah cari emiten yang price movernya atau penggerak harganya dilakukan oleh investor besar atau investor asing. Dalam hal ini perhatikan pergerakan bandar, yaitu ikuti foreign sell, ikuti foreign buy. Jadi ada bandar atau pembeli kulaan yang menggerakkan saham itu. Ya. Sebagai contoh bagaimana? Sebagai contoh misalnya baik, bisa dilihat ya. Ya, ini adalah contoh dari LSIP ya, sebuah emiten kelapa sawit. Ya, ini ada hijau-hijau ini. Ini foreign buy, artinya ada pihak asing yang investasi membeli saham tersebut. Tapi juga ada yang merah, ini foreign sell, artinya ada pihak asing yang menjual sahamnya. Ternyata yang menjual lebih banyak daripada yang membeli. Nah, itu cara membacanya. Domestic buy, D-buy, domestic sell. Ya, seperti itu. Frekuensi, ya, ini saya sebut tadi frekuensi. Jadi ternyata asing membeli, mohon maaf bukan asing, jadi semua membeli itu 3.669 kali dalam satu hari. Saham ini diperdagangkan. Dan 50%-nya diperdagangkan di asing, 49%-nya diperdagangkan di investor domestik. Berarti yang angka yang atas sebelah kiri itu berarti untuk asing, yang sebelah kanan untuk lokal gitu ya? Ya, ini ada F. F ini foreign, ya, artinya asing, investor asing. Ya. Oh ya. Ya, ini D itu domestik artinya. Nah, ini contoh saja. Contoh yang lain sama-sama kelapa sawitnya ya. Astra Agrosari. Ya. Ternyata frekuensinya Astra Agrosari diperjualbelikan dalam sehari 1.135 kali.
Ya, lebih sedikit daripada LSIP tadi ya. Berarti apa? Likuidan mana? Liquid LSIP. Kenapa? Karena dia di perdagangan lebih banyak. Ya. Lebih banyak orang lebih suka memperjualbelikan LSIP daripada ALI. Kenapa ya? Ya, mungkin karena faktor harganya ini yang lumayan lebih tinggi ya, mungkin ya. Harga nominalnya 9.000, kalau LSIP tadi sekitar 1000-an berapa gitu. Baik, ini contohnya. Jadi kalau ini pilih yang ada investor asing atau pembeli besarnya. Baik, contoh yang lain adalah seperti ini. Ini tidak ada contoh ya. Saya contohkan kemarin misalnya ada IIKP ya, IIKP ya. Ini contoh yang paling gampang aja. Walaupun sahamnya ini lagi disuspend ya, dihentikan perdagangannya karena kasus Asabri dan Jiwasraya itu. Nah, contoh ini ya, Asabri, dia menguasai saham, bukan menguasai saham, dia ternyata punya saham IIKP. Ya. Jadi inilah yang bisa menyebabkan saham ini bergerak sebenarnya. Kalau Asabri ini menjual sahamnya, maka harganya pasti turun. Ya. Kalau dia beli, ya pasti dia beli. Kenapa ya? Karena dia PT ya. Biasanya jualnya itu ya miliaran atau triliunan seperti itu. Ini contoh saja. Baik. Jadi intinya adalah cari saham yang banyak diperjualbelikan oleh asing, oleh bandar, ya gitu. Nah, catatan untuk aksi pergerakan bandar untuk per tanggal 6 besok itu kita tidak akan bisa melihat pergerakan jual beli bandar di aplikasi. Ya, semua tidak akan bisa lihat pada pada waktu perdagangan. Kenapa? Karena kebijakan pasar modal memutuskan demikian. Jadi kode bandar akan ditutup selama pada masa jam perdagangan. Tapi nanti setiap akhir selesai perdagangan itu kita juga masih tetap bisa melihat bandar itu ada yang beli berapa, itu juga masih bisa lihat. Jadi cuma pada waktu masa jam perdagangan saja pergerakan bandar kita tidak bisa melihatnya. Ya, jadi nanti kita mungkin tidak akan bisa melihat grafik-grafik yang tadi, grafik-grafik seperti ini tadi. Nah, nanti selama jam perdagangan mungkin kita nggak akan bisa melihat ini, ya, nggak bisa lihat ini semua. Kalau nggak bisa melihat berarti itu merugikan ya Pak ya? Kenapa? Kalau misalkan kita jadi nggak bisa memantau ya, bisa melihat itu kira-kira berpotensi merugikan nggak? Sebenarnya begini, alasannya adalah memang pasar modal itu alat bantu. Ya intinya akan mengurangi kemampuan kita untuk kira-kira saham mana yang harganya akan naik, nah, gitu ya. Seperti itu. Ya. Seperti ini ya, ini contoh ini ada top buyer, ini adalah pergerakan bandar, ini adalah kode bandar, YUYP ini adalah kode bandar atau kode sekuritas, biasanya gitu. Ya. Nah, ini contohnya LSIP ini sedang dibeli sekuritas ZP ini sedang memborong sampai 5 miliar. Ya. Sementara YU malah borongan jual 18 miliar. Artinya apa? Artinya ketika banyak yang jual dibandingkan yang membeli, ini potensi saham ini akan turun. Akan turun harganya. Karena yang jual lebih banyak daripada yang beli. Saya contohkan lainnya. Misal ini. Nah, ini juga begitu. Ini akan turun. Kenapa? Karena yang beli ternyata lebih sedikit daripada yang jual. Contoh lain misalnya kita Asam. Nah, ini.
Nah, ini agak seimbang. Oh, tapi yang beli ini 2 JP CC ini nanti berarti menunjukkan totalnya yang beli ini lebih banyak daripada yang jual. Yang jual cuma ini 1,7 juta, yang beli ini bisa sampai 3,6 juta lembar. Jadi permintaan akan lebih banyak daripada yang jual. Maka akibatnya apa? Tanda biru apa ya? Kenapa, Bu? ZPCC itu apa, Pak Mas? Ini kode sekuritas. Yang ZPCC. Kode sekuritas atau kode Iya. bandar. Ini nanti bisa dilihat di IDE Co-ID. Ini siapa? Ini siapa? Ya. YP ini kalau nggak salah Mirai. Nggak hafal saya. Ya, berapa saja. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau di masa perdagangan, jam perdagangan, kita nggak akan bisa lihat ini. Tapi nanti begitu perdagangan selesai, mungkin jam 5 atau jam 4, baru ini akan muncul lagi. Kenapa tujuannya? Nah, karena pihak bursa efek itu memperkirakan masih banyak investor yang ikut-ikutan, ya. Atau sebaliknya juga ada praktek yang namanya perilaku herding, yaitu perilaku menggiring harga. Jadi orang-orang ada ya pihak yang misalnya atau sekuritas yang mungkin mengajak, beli ini ya gitu. Ini nanti akan naik harganya, ini akan dapat untungnya, gitu, seperti itu. Nah, itu ada seperti itu. Sehingga orang yang tidak memiliki dasar yang kuat, jadi dia hanya ikut-ikutan, maka dia akan cenderung untuk mengikuti apa kata rekomendasi apa seperti itu. Nah, itu yang mau dikurangi oleh pihak pasar modal, karena itu bisa berpotensi untuk mengacaukan perdagangan ya gitu aja, atau harga saham yang tadinya normal kemudian menjadi tidak normal. Itu seperti itu. Bisa gitu ya efeknya ya. Ya bisa itu efeknya. Ya, kalau kita mengikuti ini ya biasanya kan ada influencer atau tokoh yang mengajak beli saham ini ya itu. Maka orang-orang pada beli saham, besoknya harga saham itu akan naik seperti itu. Nah, itu kejadian seperti itu. Ketika Januari kemarin ada yang artis yang mengajak beli saham Antam itu, maka harganya naik Antam itu. Naik tinggi sekali, sampai begitu tinggi, akhirnya anjlok besoknya. Anjlok sampai seanjlok-anjloknya, sampai sekarang masih belum kembali lagi harganya seperti pada waktu itu. Sehingga itu merugikan investor sebenarnya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pasar modal. Jadi hanya orang yang berkompeten saja yang boleh memberikan saran, masukan atau rekomendasi sebenarnya. Ya, selain itu bisa kena delik pidana. Nah, itulah gitu. Oh iya, Bos. Iya, begitu. Aslinya begitu aslinya. Jadi aslinya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang bersertifikasi, ya ikut pelatihan, kemudian dapat sertifikasi. Nah, dialah kemudian diperkenankan untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Itu ada khususnya, Bu, ada khususnya. Semua orang bisa ikut selama bisa mengerjakan tes-tesnya, ya lulus, dapat sertifikatnya, bisa memberikan rekomendasi, ya gitu. Jadi kualifikasinya itu sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Kalau Ibu dulu pernah kuliah manajemen keuangan, ya kurang lebih materinya tidak jauh-jauh dari manajemen keuangan itu. Seperti itu. Oh, saya Kak mudeng, Pak. Saya kuliahnya kimia, jadi betul-betul hal baru. Ya, itu. Jadi betul-betul hal baru. Makanya aku belajar itu kok metani satu-satu gitu, memahami itu satu-satu gitu. Baca-baca lagi maunya. Browsing lagi gitu. Iya. Catat sama aku supaya baik. Baru, betul-betul baru. Jadi betul-betul memang saya lanjutkan ya. Yang berikutnya yang terakhir M, yaitu market direction. Nah, ini sebelum mengambil keputusan beli atau menjual saham,
Maka yang pertama adalah pantau market dunia. Itu maksudnya market dunia ini adalah pasar modal di dunia, di tetangga yang lain. Bisa di Amerika, bisa di Eropa, bisa di Asia, ya seperti itu. Biasanya antara pasar modal itu saling terkait atau saling memengaruhi, walaupun tidak semua dan tidak selalu. Misal, ketika kalau di Indonesia itu, menurut penelitian yang pernah saya baca, dia lebih dekat ke Singapura. Jadi ketika pasar modal Singapura itu jatuh, jeblok, maka Indonesia kemungkinan besar akan turun atau jeblok juga harganya pada waktu itu. Ya. Itu contohnya. Ya. Begitu juga dengan pasar modal yang lain, biasanya ada koneksi atau bukan koneksi, seperti imbas, ya. Jadi kok lu Amerika turun harga semua, anjlok harga indeks sahamnya, maka itu akan mempengaruhi misalnya Jepang seperti itu. Atau mungkin Eropa juga demikian. Eropa juga mengalami penurunan, nah, mungkin ada pasar modal yang tetangganya atau yang terpengaruh oleh ini. Ketika kemarin misalnya Cina ada kasus perusahaan properti yang terancam tidak bisa bayar utang, nah, maka hampir semua pasar modal di Asia itu anjlok semua. Karena begitu besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan properti tersebut. Nah, itu market dunia. Yang kedua, pantau komoditas dunia. Maksudnya komoditas ini seperti harga minyak, harga komoditi. Komoditi ini bisa minyak, bisa batu bara, bisa emas, perak, tembaga, nikel, mungkin timah, atau kelapa sawit juga bisa, karet. Nah, kalau terutama kita ingin memilih terjun atau investasi di saham-saham yang terkait dengan komoditas, maka mau tidak mau kita harus memantau juga. Misalnya ketika harga minyak naik di dunia, maka semua saham perusahaan minyak atau yang terkait dengan minyak biasanya akan ikut naik. Begitu juga dengan ketika harga batu bara naik yang kemarin. Maka hampir semua perusahaan batu bara itu harga sahamnya naik. Kenapa? Ya, karena harga naik itu identik dengan pendapatan yang meningkat. Ya, pendapatan meningkat. Nah, itu sudah bisa diketahui pada akhir tahun ini, hampir semua perusahaan batu bara itu untungnya besar, berlipat ganda. Dia berhasil menjual dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya karena itu tadi harga batu bara meningkat, ya sangat tinggi, ya, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Nah, misalnya kemudian yang sekarang juga terjadi adalah kelapa sawit, ya, minyak sawit. Minyak sawit sekarang naik harganya. Kenapa? Karena yang pertama adalah musim hujan. Ya. Musim hujan ini tantangannya adalah banyak kegagalan panen. Nah, biasanya begitu. Kegagalan panen, sementara kebutuhan minyak goreng misalnya, atau bahan-bahan yang terkait dengan sawit, sabun, minyak goreng, mungkin lemak yang lain, atau mungkin bahan kecantikan itu tetap butuh. Orang yang masak tetap butuh masak minyak. Sementara kalau panennya turun, ya, kalau suplainya berkurang, permintaannya tetap, maka ada kemungkinan harga minyak itu akan naik. Nah, seperti sekarang harga minyak goreng kan naik semua. Kenapa? Ya tadi panennya banyak yang terhambat, sementara permintaan tetap tidak berkurang. Ya, ini akan menaikkan harga minyak sawit. Sehingga otomatis harga kelapa sawit dan minyak sawitnya itu akan meningkat. Nah, ini contoh. Seperti kemarin kebutuhan baterai untuk mobil listrik meningkat, ya, maka harga nikel, harga timah, maka dia juga akan meningkat. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh yang lain. Yang ketiga adalah pantau tren IHSG. Nah, ini kita lihat naiknya kepergerakan indeks harga saham gabungan di Indonesia itu seperti apa. Kalau dia trennya naik, ya, itu adalah kesempatan yang bagus. Kalau tren yang turun, kita harus menunda untuk investasi. Ya. Seperti itu. Karena kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya
Ya. Putus. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, Bu? Belum, Mak, nyimak. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu aja kalau begitu. Ya. Ya, pantau tren IHSG. Jadi kalau dia naik, maka itu kesempatan kita untuk berinvestasi. Tren ini biasanya kalau dalam tren ini ada pergerakan tahunan yang serupa. Contohnya ini, setiap menjelang akhir tahun biasanya trennya naik harga IHSG itu. Jadi nanti sampai menjelang sebelum akhir tahun, kemudian ada yang namanya Januari Effect, ya. Karena di situ hampir semua investor atau mungkin yang namanya institusi atau manajer keuangan yang berinvestasi di saham itu sedang memoles investasinya itu. Jadi supaya kelihatan bagus. Jadi yang perusahaannya juga demikian, ya, seperti itu. Dia memoles perusahaannya demikian rupa, laporan keuangannya demikian rupa, sehingga tampak bagus di mata investor. Jadi menyebabkan naik, biasanya begitu. Ya. Dan ini sudah terjadi selama 15 tahun. Ya. 15 tahun terakhir, trennya seperti itu. Tidak tahu untuk tren sekarang ini, apakah masih bertahan atau nanti berubah. Tapi kalau dilihat dari 3 bulan terakhir, itu trennya memang cenderung naik dari sebelum dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Baik. Setelah memantau pasar, kita pantau sendiri tren saham yang bersangkutan yang sedang kita bidik, ya. Tren saham yang sedang kita bidik, ya. Baik itu selama tren dalam 1 tahun, tren year to date itu adalah tren saham mulai tanggal 1 Januari sampai sekarang, itu year to date. Dan juga 5 tahun. 1 tahun apakah dia naik atau cenderung turun atau cenderung datar. Demikian juga dengan year to date, demikian dengan 5 tahun. Kalau 1 tahun ini cenderung naik, ya insya Allah tahun berikutnya naik juga, insya Allah. Tapi kalau year to date ini cenderung turun, ya berarti masih ada kemungkinan turun. Tapi kita lihat 5 tahun yang sebelumnya bagaimana, nah, itu. Kalau 5 tahun sebelumnya ini memang kondisinya naik turun, nah kita bisa melihat polanya. Kapan dia turun dan kapan dia cenderung naik, nah, seperti itu. Ketika kita sudah bisa membaca, oh saham ini turun harga paling rendah biasanya pada bulan-bulan mana, itu kita bisa pada waktu itulah kita bisa membeli saham tersebut, sehingga diharapkan nanti ketika waktu berjalan ya dia harganya akan naik. Nah, itu cara membacanya. Kita melihat pola. Yang berikutnya, yang kelima adalah lakukan analisis teknikal. Ya, analisis teknikal itu seperti tadi, ya, harga sahamnya, kemudian yang namanya candlestick itu. Nah, itu. Kalau candlesticknya sedang naik, ya itu berarti kondisinya naik, ya. Tapi kalau turun, ya kita tunggu. Jangan terburu-buru untuk investasi di situ. Dengan cara bagaimana? Week of market cycle. Ya. Perhatikan saham dalam akumulasi dan beli pada saat markup. Ya. Jadi beli pada saat saham itu akan bergerak naik atau akumulasi. Ya. Atau ketika breakout. Ya.
breakout dalam artian breakout menembus, istilahnya adalah menembus resisten. Ya. Kita masih ingat kemarin resisten itu adalah ibarat atap. Ya. Kalau kita bisa melompat menembus atap, nah itu berarti kalau saham itu bisa menembus atap, nah itu ada kemungkinan dia akan naik terus. Tapi kalau natap kemudian turun lagi, ya itu berarti masih belum waktunya untuk naik, ya, seperti itu. Dan pilih 3 atau 4 saham saja yang mengikuti tren pasar, jangan terlalu banyak, ya. Karena ngawasinya nanti lebih pusing kalau semakin banyak saham yang kita tempat investasi lebih pusing. Jadi itu untuk sebenarnya untuk trader aja ini ya, untuk pilih ini trader. Baik. Itu untuk market direction. Nah, insya Allah untuk counseling sudah selesai semua. Nanti untuk materi selanjutnya adalah trading plan, ya, rencana melakukan trading. Mungkin mau ada yang diskusikan, belum? Yang ini, Kita lanjutkan. yang apa? Cara pantau week of market cycle itu. Ya. Perhatikan saham dalam akumulasi dan beli saat markup atau ketika breakout. Tadi maksudnya gimana, Pak? Baik. Kita masih ingat kembali ini ya, week of market cycle ya. Oke. Sebelumnya kita review kembali. Pergerakan harga pasar itu seperti ini. Contoh, ini contoh ya. Kita pantau bagaimana pergerakan saham itu dalam 1 tahun. Kapan dia naik, kapan dia turun, ya. Kalau dia menjelang naik, maka inilah masa akumulasi. Artinya apa? Akumulasi itu adalah banyak orang mengumpulkan atau beli ini, nyicil, beli sedikit-sedikit itu, banyak orang. Bisa banyak orang, bisa satu perusahaan sekuritas yang beli terus-terus, ya, beli terus-menerus, ya, atau asing beli terus-menerus, nah, itu bisa disebut akumulasi. Nah, biasanya seperti ini, naik, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Biasanya kalau perusahaan sekuritas atau broker besar, dia akan membeli pas turun di sini, dia akan beli lagi, sampai pada waktu masanya nanti barangnya atau sahamnya itu sudah banyak dibeli oleh perusahaan tersebut atau sekuritas tersebut, sementara orang-orang lain pengen beli juga, barangnya semakin sedikit, yang minta atau yang pengen beli masih banyak, dia harganya akan naik otomatis, akan naik. Nah, inilah masa markup, ya, di mana harga naik. Kita bisa membeli, ya, di area sini, ya, mengikuti. Tahunya caranya bagaimana? Nah, lewat RTI tadi, misal RTI tadi kalau ada asing membeli, nah itu kita bisa ikut beli, ya. Terutama kalau yang beli lebih banyak daripada yang jual, nah itu, ya, itu kita bisa ikut beli, ya. Kalau yang ikut beli tadi berarti bukan karena faktor ikut-ikutan ya, tapi karena ada faktor pendorong itu tadi ya, misalkan melihat figur orang asing dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa juga ikut-ikutan, Bu. Itu bisa juga ikut-ikutan. Gimana? Itu juga bisa ikut-ikutan itu. Iya. Makanya itu di maknanya sini. Positif. Kenapa, Bu? Tapi maknanya positif ya, karena ikut asing itu. Ya, sebenarnya gini, Bu. Ya. Tipikal dari apa namanya? Bentar ya. Tipikal dari ini namanya istilahnya ada perilaku investor ya. Perilaku keuangan atau financial behavior. Jadi orang itu kebanyakan itu ikut-ikutan. Nah, itu adalah apa ya? Psikologi manusia. Dan investor juga demikian. Seringkali atau apa namanya? Ya, seringkali ya, kebanyakan atau kasus yang terjadi, ya, penggiringan harga tadi misalnya, ada investor yang dia melakukan analisis,
Tapi dia nggak pede. Loh, saya ketemunya begini, tapi kok ada investor lain, dia dari perusahaan besar misalnya ternama, kok dia menyarankan beli, nah itu. Jadi nggak pede, kemudian dia akhirnya ikut aja, karena barangkali si perusahaan besar tadi punya informasi yang lebih lengkap daripada saya, sehingga ada dari informasi yang mereka punya itu, mereka memberikan rekomendasi, oh harga saham ini akan naik gitu. Sehingga akhirnya kita yang sudah mungkin ada investor yang sudah ngitung-ngitung sendiri, sudah yakin dengan ini, dia jadi kurang pede, kurang pede kemudian ikut-ikutan. Nah itu bisa terjadi seperti itu juga. Tapi itu bisa diantisipasi nggak kira-kira? Sebenarnya kan iya. Dia sudah berupaya melakukan analisis teknikal ya, tapi tetap pada ujungnya nggak pede, terus harus jadi ikut-ikutan. Tahu caranya yang paling baik adalah si investor itu harus percaya pada dirinya dan menghitung atau mempertimbangkan pilihannya itu berdasarkan fundamental, analisis fundamental. Itu yang paling bagus, ya. Sehingga tidak akan mengikuti mana suara-suara dari tetangga, gitu seperti itu. Itu yang lebih ini. Kenapa? Karena memang setiap investor itu pada hakikatnya itu punya tujuan masing-masing ya. Ada yang tujuannya misalnya untuk investasi untuk menyiapkan dana hari tua, dana pensiun. Ada yang untuk nanti sekolah putra-putrinya beberapa tahun lagi. Ya, itu atau mungkin untuk beli mobil atau mungkin beli rumah besok kapan ya. Itu sebenarnya tipikal seperti itu tidak sama antara satu investor dengan yang lain. Maka itu pun caranya itu juga berbeda dan mungkin pilihan sahamnya pun juga akan berbeda. Maka itu kalau kita mau investasi pastikan ya kita tahu apa yang mau kita beli, ya kita hitung, kita pertimbangkan, kita analisis betul-betul. Apakah ini menguntungkan buat kita atau cocok buat rencana kita? Nah itu seperti itu. Kalau nggak cocok ya pilih yang cocok gitu aja. Jadi tidak perlu melihat ada orang lain kok pilih sana, ya itu kan urusannya kan itu. Urusannya sendiri-sendiri. Nah, berarti tetap siap dengan risiko dari keputusan yang diambil juga kan ya? Ya, betul. Ya. Okay. Jadi memang ya itu risiko masing-masing berbeda ya. Jadi saya mungkin berbeda dengan jenengan sehingga apa namanya ya? Tidak bisa kita samakan, tidak bisa. Jadi sama seperti kemarin misalnya Indosat ya, kemarin Indosat mau besok Senin ini adalah kumdit. Ya, kumdit itu apa ya? Kumdit itu adalah tanggal yang menentukan siapa yang bisa berhak dapat dividen. Nah, itu kumdit. Jadi saya ingin menyampaikan Indosat mau bagi dividen. Bagi orang yang tidak berminat dengan dividen, tentu mestinya dia tidak menghiraukan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saya, karena saya orang yang suka berburu dividen, nah itu saya akan mencari mana perusahaan yang memberikan dividen yang bagus, ya, sehingga ya saya kejar itu saham perusahaan itu, nah, gitu. Dan berusaha untuk menganalisis kira-kira kalau saya membeli saham ini nanti menguntungkan tidak untuk saya. Saya analisis. Oh, ternyata Indosat begini, kondisinya masih under value pada satu sisi, pernya masih di bawah 10%, di 10 tahun, ya. Kemudian dividennya 20% dari harga sahamnya, lah kita masuk. Akhirnya saya memutuskan itu, lah itu kalau saya begitu. Tapi kalau panjenengan mungkin akan berbeda. Saya tidak menyukai investasi misalnya panjenengan tidak menyukai investasi di bagian teknologi, ya mungkin lebih suka kepada komoditas, nah, maka panjenengan akan memilih komoditas. Itu adalah masing-masing punya profil yang berbeda, Ibu. Begitu. Nah, saya contohkan misalnya PTBA ya.
Nah, untuk misalnya year to date. Ya. Ini kelihatan Bu ya? Iya, kelihatan. Nah, Saya zoom. oke. Ini kita lihat ini, nah ini mulai akumulasi. Ini kan paling rendah dia. Juli 2021 dia paling rendah harganya. Maka dia akan naik. Nah, ini akumulasi. Orang-orang pada beli biasanya sini. Beli, ya kemudian harganya tinggi. Kenapa? Ya, karena Oktober ini harga batu bara itu paling tinggi pada tahun ini. Ya, Oktober. Sehingga harganya naik. Ya, sampai sekarang seperti itu. Ya, ini naik turun ini hanya sekadar apa ya? Ketika mereka sudah beli, yang di sini sudah beli, harganya sudah segini, mereka jual. Jadi yang mereka punya harga 2.000, 2.100, ketika harganya 2.500 dijual, sehingga harganya turun dia. Ya. Tapi ini hanya sementara ini. Ya. Ini akan naik lagi. Kalau mereka investasi, ya, mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena masih ada peluang ini tinggi. 3.000. Ini 1 Januari kemarin. Gimana 1 tahun kemarin? Nah, ini 1 tahun kemarin. Ternyata harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir adalah 3.100. Sekarang masih segini. Nah, masih ada peluang untung sekian. Kalau andai kata harga batu bara ini konsisten sampai sekarang ini masih tinggi, ya, maka ada kemungkinan minimal harganya ke sini, ya, sekitar 2.800 berapa ini, atau bisa juga sampai 3.000. 2.700 sampai 3.000 ya lumayan kan, 4.400 ya. 400 itu berapa persen? Ya, banyak. Itu contoh. 3 tahun, bagaimana dengan 3 tahun? Oh, malah 3 tahun ini aslinya batu bara itu pada tahun 2019 sebelum COVID itu harganya PTBA harganya 4.000-an. Ya, 4.000-an. Sekarang 2.600. Jadi aslinya masih bisa naik sebenarnya ya. Ya. Itu bedanya apa Pak antara grafik yang berwarna merah sama hijau? Warna merah ini maknanya adalah dia turun. Ya. Oh, Jadi, iya. turun. Maksudnya turun gimana? Maksudnya turun adalah di bawah rata-rata IHSG. Bukan. Jadi gimana Bu ya? Ketika IHSG itu turun. Nah, ini contohnya ya. Nah, itu yang di atas itu apa kotak-kotak ada maknanya ya? 1D, 1W, 1M, 3M, 6M. 1D ini harian, ini mingguan, ini bulanan, ini 3 bulanan, ini 6 bulan, ini year to date, ini tanggal 1 Januari sampai sekarang, ini year to date. 1Y itu 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat ternyata PTBA ini harga saham yang tertinggi adalah 4.800 dalam 5 tahun terakhir. Nah, sekarang ya ini rata-rata berarti. Ini rata-rata sebenarnya harga sekarang ini. Harga rata-rata. Coba kita lihat yang lain, Adro misalnya. Nah, year to date atau 6 bulan. Nah, ini. Nah, ternyata harganya tinggi. Ya, ini meningkatnya pada Oktober kemarin. Nah, tiba-tiba naik. Dia ketika itu laporan keuangan bulan Juli, Agustus, September keuntungannya besar, nah, akhirnya orang-orang pada beli sahamnya. Ya. Gitu. Karena biasanya Adro ini suka bagi dividen dan dividennya cukup besar ya, lumayan cukup besar. Biasanya 2 kali, 3 kali ya dia bagi dividen. Maka itu ya orang ya berburu saham ini. Itu Adro. Nah, sekarang sudah masanya tinggi, jadi enggak apa ya?
Ya, kita hanya bisa trading aja, nggak bisa investasi ya. Oke, sekarang ITMG ini masih batu bara. Nah, ini. Jadi dia naik dari pelan-pelan, mulai harga terendah pada tahun ini yaitu ini Maret April, kemudian naik terus sampai Oktober juga naik kan, tiba-tiba naik. Kenapa ya? Karena laporan keuangan hasil penjualan Juli, Agustus, September dia mengalami banyak keuntungan, akhirnya dia melesat harganya dari 18.000 sampai 26.000 ini. Ya. Jadi, nah pada waktu di sinilah ini masa akumulasi sebenarnya. Orang beli sedikit demi sedikit, terus naik. Ya, ini akumulasi. Nah, sudah naik sini, ya udah. Yang turun ini kenapa ya? Turun ini yang ketika orang yang beli di sini dia jual di harga segini, sehingga dia turun itu. Nah, seperti itu. Ini masa dalam 3 bulan ini masa apa namanya distribusi, bukan distribusi, markdown, distribusian sini. Ini kalau ya setahun, kalau apa year to date, kalau setahun yang kemarin ya tidak jauh berbeda ya, salah. Nah, ini nyata Oktober kemarin harganya 8.000, ya, terus naik, turun lagi, terus naik lagi. Ya, ini. Kita lihat 3 tahun kemarin, ya ini. Jadi dari Januari 2019 turun seanjur-anjurnya ketika Maret pas COVID diumumkan itu, kemudian naik pelan-pelan lagi. Nah di sini ini pas biasanya orang di sini pas akumulasi biasanya, akumulasi, kemudian tiba-tiba naik. Ini naik ini seperti biasa Januari ya, Januari akhir tahun mesti dia naik karena batu bara itu untuk banyak diborong oleh perusahaan atau negara-negara di daerah utara yang pada waktu akhir tahun musim dingin. Nah, ini biasanya ini. Nah, sampai sekarang naik. Ini akumulasi. 5 tahun terakhir, nah, ini. Ternyata 5 tahun terakhir harga batu bara itu yang paling tinggi, ITMG adalah tahun 2018 ya 31.000 ini. Sekarang 23.000. Ada tidak kemungkinan naik ke sini? Ya, kemungkinan itu selalu ada. Jadi sekarang harganya sebenarnya menengah ya, menengah. Itu contohnya, Ibu. Jadi kalau untuk memantau harga saham, ya kita lihat week of market cycle-nya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini kondisi sahamnya harganya di mana? Apakah sudah didistribusi di paling tinggi, atau sedang turun, atau diakumulasi? Nah, itu untuk memutuskan ini pembelian. Ya, kalau sudah distribusi, ya itu hati-hati. Kita sebaiknya sabar, tidak usah masuk dulu, atau cari saham yang lain. Misal ya, kecuali kalau mau investasi, ya itu dilihat dulu. Pakai ilmu kemarin itu 6 magic number itu kira-kira masih under value tidak? Kalau masih under value silahkan, tapi kalau sudah berlebih ya ditahan dulu, tidak usah investasi di situ. Kalau yang dimaksud investasi itu berarti yang proyeksi jangka panjang itu ya? Jangka panjang di atas 1 tahun ya. Itu investasi. Patokannya 1 tahun minimal. Ya, kalau investasi biasanya minimal 1 tahun. Kan asumsinya kan dapat bagi hasil dividennya kan asumsinya begitu. Kalau investasi. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Min? Belum, Pak. Nyimak. Oke, kalau belum, saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada sesi kali ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya adalah kita masuk ke trading plan ya. Trading plan itu bagaimana kita menyiapkan strategi untuk mulai berdagang. Ya. Kalau bukunya sudah dibaca, mungkin ya sedikit ini nanti ditanyakan. Jadi kita trading itu, kalau nanti mau trading, ya,
ngawur ya, jangan ngawur. Jadi harus kita punya rencana. Jadi kita tahu kapan harga yang tepat kita mau beli dan kapan kita akan mau jual ya. Jadi kita bisa tahu perkiraan. Oh, saya mau mengambil untung sekian persen. Nah, itu sudah kita tentukan sebelum kita membeli saham yang kita target ya. Jangan sampai sebelum kita beli kita nggak punya ini perencanaan gitu, seperti itu. Nanti kalau saham harganya turun seperti apa, terus kita juga punya rencana dari trading plan ini. Baik, itu sebagai sekilas ya, seperti itu. Demikian, kalau memang tidak ada ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.